Shalom Bapak Ibu. Renungan saat ini saya mau kasih judul nggak kenal tetap sayang gitu. Nggak kenal tetap sayang. Kalau kita tahu peribahasa ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau dari peribahasa itu kan artinya kalau mau sayang gitu ya, kalau kita mau mengasihi orang ya kita harus kenal dulu gitu ya. Tetapi Tuhan ajarkan kita untuk kita nggak seperti itu. Sayang cuma sama yang kenal, tapi yang nggak kenal pun kita harus sayang. Dalam artian mengasihi ya Bapak Ibu ya. Dalam artian kita harus bisa mengasihi orang-orang yang kita juga belum kenal atau kita tidak kenal. Dari mana gitu ya? Saya mendapatkan pembacaan dari Kitab Ulangan pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Ini bicara tentang aturan ketika kita menemukan hewan peliharaan atau hewan ternak dari orang lain yang nyasar gitu, kemudian kita yang menemukannya, tetapi kita nggak tahu ini punya siapa. Kita nggak tahu dan kita juga nggak kenal punya siapa. Nah itu Tuhan dalam Kitab Ulangan itu mewajibkan kepada kita, walaupun kita nggak kenal sama orang itu, bahkan orang itu mungkin yang punya nggak tinggal dekat dengan kita, tapi kita diminta untuk menjaga hewan itu. Kita memelihara hewan itu sampai orang yang punya datang mencarinya dan bertemu dengan kita, lalu kita mengembalikannya. Bapak Ibu, di luar sana ada banyak orang-orang yang bergerak dalam bidang kemanusiaan sosial. Mereka bisa membantu orang-orang yang tidak mereka kenal. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Kita yang diminta untuk mengasihi musuh kita bahkan. Kita yang juga diminta untuk bisa mengasihi, mengampuni orang-orang yang sudah membenci kita. Apalagi ini, mengasihi orang-orang yang kita nggak kenal. Yang sebenarnya juga nggak punya salah sama kita. Bahkan mungkin mereka dalam kesulitan, mereka dalam kesusahan, kita diminta oleh Tuhan. Walaupun kamu nggak kenal, walaupun mereka nggak tinggal dekat dengan kamu, gitu ya, kita diminta untuk mengasihi orang-orang itu. Dengan apa? Dengan apa yang ada pada kita, doa kita, daya kita, dana kita. Mari kita sama-sama mewujudkan, merealisasikan cintanya Tuhan kepada umat manusia ciptaannya. Lewat kita juga, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan, kita meneruskan kasih Tuhan kepada mereka semua. Banyak orang yang belum mengenal kasih Tuhan lewat pelayanan yang kita lakukan, lewat pelayanan misi kah, lewat pelayanan kemanusiaan kah, dan semuanya itu kita butuh penyertaan Roh Kudus. Ada rasa kasih di dalam hati kita, kasihnya Bapa yang mengasihi semua umat manusia. Bapak Ibu, mari, nggak perlu kenal untuk sayang, nggak perlu kenal untuk bisa mengasihi, tapi kita punya hati Bapa yang mau mengasihi sesama kita manusia walaupun kita belum mengenal mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus secara kudus, ajar kami Tuhan memiliki hati seperti hati-Mu, yang bisa mengasihi orang-orang yang belum kami kenal ketika mereka dalam kesulitan, ketika mereka sedang dalam masalah. Ajar kami Tuhan sedikit demi sedikit untuk kami bisa mewujudkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami kepada mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami Tuhan, kasih Bapa dinyatakan. Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya penyertaan sempurna atas kami. Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat mengasihi orang-orang yang belum kita kenal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.